Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Tahun ini Online Scholarship Competition atau OSC dari Surya Edukasi Bangsa Foundation dan Medcom.id kembali digelar. Dan untuk meyakinkan Anda untuk ikut ambil bagian dari kompetisi beasiswa nasional ini, Selamat Pagi Indonesia akan menghadirkan sosok inspiratif yang memiliki karir cemerlang, berkat kegigihan dan pendidikan yang mereka tempuh dalam segmen OSC Talks. Kuliah S1 dengan beasiswa sampai dengan lulus, bantuan biaya hidup, program magang, hingga penyaluran ke dunia kerja. Hanya di Online Scholarship Competition, segera hadir di Agustus 2022. Dipersembahkan oleh, diselenggarakan oleh, didukung oleh. Dan jika Anda gemar menceritakan kembali topik dan isu terkini kepada orang-orang sekitar, bisa jadi pilihan profesi seperti jurnalis bisa menjadi pilihan Anda dalam berkarir usai lulus kuliah. Bisa meliput peristiwa menarik dari jalan-jalan sampai wawancara presiden sampai tempat-tempat yang ekstrim, merupakan keistimewaan sebagai seorang jurnalis. Seperti sosok yang sudah hadir di studio 1 Metro TV kali ini, tidak lain tidak bukan ada jurnalis senior Metro TV, panutan saya juga, ada Mbak Desi Fitriani, kamu bisa bergabung bersama saya. Apa kabar Mbak Desi? Halo. Apa kabar? Salam. Apa kabarnya? Kabar baik juga ya di Iya. sini ya, Mbak Desi ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga cerita kepada semua para calon-calon penerima beasiswa OSC kali ini. Mbak Desi, pertanyaan paling awal yang paling banyak ditanyakan di internet dan juga media sosial saya. Bisa nggak sih semua orang jadi wartawan? Semua bisa jadi wartawan. Anak TK kalau dia udah melaporkan fakta dan peristiwa, orang pasti nyebutnya wartawan. Anak SMP, Pak Menteri, tukang beca. Tapi yang membedakan wartawan seperti apa? Apakah wartawan yang profesional dengan kode etik dan undang-undang atau pers yang berlaku menjalankan seperti itu, atau cuma wartawan abal-abal, atau wartawan tanpa surat kabar atau tanpa TV. Apalagi sekarang kan udah semuanya udah teknologi kan. Jadi ke semua media atau seperti website itu semua juga bisa bikin, cuma tinggal bayar 1,5 juta bisa bikin website seperti itu dia informasi-informasinya, tapi belum tentu bisa dipertanggungjawabkan sumbernya begitu ya. Oke, tapi kalau Mbak Desi sendiri kalau bisa saya tanyakan ya, Mbak Desi kan kalau saya lihat sepanjang tahun 9 tahun saya di Metro TV itu kayak istilahnya itu palu gada gitu, mau apa gue ada gitu, bisa semua di Medan. Tapi kok boleh dikatakan jurnalis seperti apa sih Mbak Desi ini sendiri? Kalau sebenarnya ya, kalau semua orang kan bisa jadi wartawan. Cuma kan kita juga punya kode etik, kita juga punya rule-nya masing-masing. Dan juga kalau sebenarnya apa sih yang diberitakan oleh seorang wartawan itu cuma 2, fakta dan peristiwa. Jadi mau jadi wartawan ekonomi, wartawan perang, wartawan bencana, itu udah fakta dan peristiwa aja. Jadi kita hanya melaporkan fakta dan peristiwa yang ada, tidak beropini dan tidak memasukkan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Apalagi kalau daerah konflik. Kalau daerah konflik kepada daerah bencana itu hati-hati loh. Kenapa? Karena pasti ada 2 kelompok yang bertikai. Betul. Nah, masing-masing kelompok ingin menguasai kita. Tidak hanya di luar negeri, tetapi beberapa konflik yang terjadi di Indonesia, seperti kemarin waktu itu GAM di Aceh, kemudian OPM di Papua, atau waktu kasus di Poso, atau kasus di Ambon, pasti ada 2 kelompok yang bertikai. Karena itu adanya konflik, karena divisi konflik adalah 2 kelompok yang bertikai. Nah, kalau wartawan ditujukan ke sana, terus kalau dia tidak pandai-pandai melihat suasana atau dia tidak pandai betul-betul, dia pasti akan terbawa pengaruh atas kepentingan kelompok. Ingat, kita itu bukan humas, kita bukan mewakili kelompok tertentu, tapi kita profesional sebagai wartawan. Nah, yang susah ketika di daerah konflik, bagaimana kita bisa menghadirkan pemberitaan itu di tengah-tengah. Maksudnya 50% memberitakan, misalnya ketika misalnya di Aceh ada GAM, ada juga dengan ada aparat, udah gitu ada polisi, TNI, dan juga ada pemerintah tengah-tengah. Tapi kalau lebih fair kalau kita tuh meliput konflik di luar negeri. Ini karena tidak ada tekanan. Nah, betul itu dia. Tapi coba kita tayangkan salah satu cuplikan yang sudah tim Sama Indonesia tayangkan ya berikut ini juga. Karena begini kalau untuk pemirsa Metro TV ya, dari dulu itu kalau misalkan waktu training saya dari awal dikatakan kalau mau tiru liputan seperti Desi Fitriani. Nah, ini contohnya. Mungkin diceritakan. Ini liputan terowongan bawah tanah di Gaza. Jadi di sini banyak informasi menarik. Jadi kita tuh kalau mau masuk ke daerah Gaza, itu kalau punya uang banyak, punya ini, itu kadang-kadang nggak bisa masuk. Seringkali nggak bisa masuk. Nah, semua itu dikontrol oleh Israel dan Mesir.
Apalagi sekarang setelah kasus Al-Aris kemarin. Ini jadi mereka memasukkan barang-barang dari Mesir, dari Egypt itu lewat terowongan bawah tanah. Itu panjangnya itu ada yang 1 kilo, ada yang 900, ada yang paling dekat itu 500. Jadi mereka gali terowongan, nanti pas gali di sini, nanti banyak cabang-cabangnya. Jadi ketika ini dibom, dia punya alternatif terowongan satunya lagi, ada satunya lagi. Nah yang menarik di sini, ketika saya ikut masuk ke dalam terowongan, ini nggak mudah dapetinnya. Orang nontonnya enak banget gitu kan. Kita lihatnya kayak padahal negonya gitu. Masuk ke dalam sini, ini susah banget. Di sini banyak yang menarik. Saya nemuin obat-obat batuk OBH Indonesia itu loh. Obat batuk hitam Indonesia itu, kita nggak nyebutin merek ya. Cuma obat batuk hitam itu ada buatan Indonesia. Terus ada piring, piring dari Indonesia. Terus ban mobil produksi Indonesia. Terus udah gitu, yang paling banyak tuh obat, kayak obat-obat flu gitu. Saya bilang ini, kok bagaimana mungkin barang-barang dari Indonesia itu laku dijual di daerah Gaza? Astaga, Sampai ada sabun. Sabun itu saya lihatnya itu waktu masih SD. Sabun zaman kuno. Masih ternyata ada di situ. Wow, kesenjangannya itu kelihatan di sana berarti ya. Tapi coba kita lihat satu lagi ini peristiwa kok nggak salah di Aceh. Ini terowongannya ini tuh ada yang saya harus nunduk, itu setinggi yang nggak nyampe 1 meter, ada yang saya bisa berdiri. Apa kabar jadi saya dia beda-beda. Nah itu kalau itu di bawahnya itu tahu nggak? Itu yang buat yang di bawah saya duduk itu ban. Tapi di bawahnya tuh kasih aluminium foil, terus ada kayak ring gitu loh, kayak apa bukan ring apa sih, kayak tali baja gitu. Tali baja. Nah, dikatur gini nama dia. Oh, ditarik gitu. Iya. Jadi emang ininya emang ekstrim ya. Ya karena ini saya nawar-nawar, dia bilang gitu. Saya mau masuk, saya minta izin, dia bilang. Terus bilang gitu, saya Indonesia, dia bilang. No, dia bilang gitu. Nobody come here, dia bilang. Pokoknya nggak bisa semuanya gitu. Please, saya dari Indonesia, saya sendiri, dia bilang gitu. Dia bilang Indonesia mendukung dari perjuangan masyarakat Gaza. Dia bilang tidak. Terus dia bilang itu. Akhirnya saya coba kata supir taksinya, coba sogok. Saya kasih duit $200. Hah? You just give me $200, dia bilang. TV lain internasional give me $4,000. I say no, you just give me $200. Terus dia bilang gitu, please, saya perempuan, only 2 minutes, oke, 2 minutes, dia bilang. Tapi begitu akhirnya saya kasihin lagi $300, masuk ke dalam, 3 minutes, dia bilang. Sampai di dalam, 3 minutes itu baru berapa? Paling 15 langkah udah selesai kan? Iya, udah selesai kita. Akhirnya dia bilang, saya masuk terus, begitu baru 4 menit tadi dia telepon yang penjaga itu. Coba kamu keluar, dia bilang gitu. $50. Udah gitu aja, akhirnya tambah $100, saya bisa keluar. Begitu mau keluar di Mesir, ada suara tembakan dan kepulan asap. Jadi di situ saya pertaruhkan, kalau saya keluar mati. Sampai akhirnya saya lari ke dalam, lari sekuat-kuatnya, balik ke dalam lagi. Begitu aman, saya baru naik ini lagi. Pengalaman itu yang priceless. Tidak semua orang bisa mendapat privilege ini itu. Ini di Aceh nih. Aceh, yes. Aceh. Ini saya ingat. Ini kontak tembak. Ini saya lagi duduk-duduk. Baru datang malam di Aceh. Ini darurat militer pertama, darurat militer. Lagi duduk-duduk jam 5:30, jam 6 pagi di persimpangan. Saya ngobrol sama polisi. Tiba-tiba, terus langsung belum pernah ini pertama kalinya kontak tembak. Ini pertama kalinya kontak tembak. Terus udah gitu guling gitu. Kan kita tuh kalau orang ya, orang itu kalau orang-orang biasa, kita sebagai manusia kan hukum alam ya. Begitu kan pasti panik dulu. Ada kan. Panik. Pasti. Nah, bagaimana cepat untuk menguasai diri untuk lebih refleks, langsung guling langsung gitu. Saya ingat banget kameramennya itu Watem nih, Iswayudi. Langsung guling, langsung cari penyelamatan. Begitu 2 menit, 1 menit itu bingung mau ngapain. Tapi bilang gitu, oh iya kamera, udah baru langsung kontak tembak langsung. Nah polisi yang ngobrol sama kita itu kena tembak. Nah di situ kadang-kadang akhirnya sebenarnya kan nggak boleh ya, kan nggak boleh bahwa mereka tuh dievakuasi pakai mobil kita. Tapi kan di situ kan nggak mungkin mereka mau dibawa pakai apa, dibilang gitu. Akhirnya udah bawa, tapi saya nggak ada di situ. Jadi saya tetap sembunyi di situ, kontak tembak di situ. Nah, habis kontak tembak, akhirnya mereka nyisir. Mereka tanya nyisir sebentar, udah. Seminggu kemudian, saya ikut sama kelompok GAM di daerah situ. Dia tunjukin, kamu kemarin kamu di sana. Dia bilang, saya lihat kamu di sana. Dia bilang, terus sekarang saya minggu nggak nyampe 10 hari, pokoknya 8-9 hari itu, saya ikut sama GAM. Saya di tempat itu. Jadi
kami nembak kamu dari sini nih, dari rumah ini nih. Gitu. Waduh, makanya ini tidak semua orang tuh bisa memahami adrenalin yang bisa dirasakan oleh kita wartawan begitu ya. Nah, saya bilang tadi itu, biasanya kalau kita meliput konflik di daerah sendiri, apalagi orang di lokasi tersebut, apakah di Papua itu mereka orang-orang lokal. Ini minta maaf ya, kita bicara fakta aja. Itu mereka lebih takut untuk bisa berada di dua sisi. Meliput hari ini ikut liput TNI atau polisi, atau besokannya liput sama kelompok separatis atau itu. Tapi itu mereka pasti takut. Tapi saya bilang, saya juga ditekan oleh dua pihak. Kamu tunjukkan lokasinya di mana kemarin? Saya bilang, sebagai seorang jurnalis, saya bukan mata-mata, saya bukannya humas, saya bukannya PR, saya bukannya ini. Saya tetap jurnalis. Saya bilang, silakan lihat gambarnya. Nah, bedanya wartawan biasa dengan konflik. Kalau wartawan biasa, dia menceritakan fakta dan peristiwa, dia sebutkan. Saat ini saya berada di lokasi desa Kampung Gelima, daerah ini, kabupaten ini, daerah ini. Tapi kalau konflik enggak. Saya berada di kawasan, misalnya Aceh Timur. Saya berada di kawasan Biren. Senetral itu ya. Karena kita harus menyelamatkan diri juga di situ. Oke, Mbak Desi. Tapi kalau kita baca, kita akan bicara mengenai pengalaman, pasti nggak akan selesai begitu kita sekarang ya. Tetapi kalau saya boleh tanya kembali kepada waktu dulu, awal tuh waktu pertama itu jurnalis ada cita-cita pertama Mbak Desi bukan sih? Sebenarnya dulu tuh saya pengennya kuliahnya di salah satu kampus swasta ya. Saya pengen jadi kameramen. Nah, saya terus kemudian orang tua saya bilang, mau jadi apa katanya. Berapa sih gaji seorang kameramen? Sampai digituin. Saya bilang ini bukan masalah pekerjaan, tapi saya suka foto dulu. Kemudian akhirnya saya kuliah di salah satu kampus, jurusan jurnalistik. Nah, dari situ saya mulai belajar. Artinya apa? Bahwa apa yang kita tuh harus punya dasar. Kuliah itu adalah kita mendapatkan dasar-dasar, misalnya saya kuliah di jurnalistik, saya dasar-dasarnya jurnalistik. Nah kemudian dari situ akhirnya bahwa main dengan pengalaman. Biasanya apa yang kita pelajari teori di kampus akan dilengkapi dengan pengalaman kita. Ada yang sama atau sejalan, ada yang tidak. Nah pengalaman itu tiap medan beda-beda. Jadi ketika saya meliput di daerah Aceh, tidak bisa pengalaman itu dijadikan patokan untuk di daerah seutuhnya ya. Untuk di daerah Papua. Atau kemudian ketika saya harus ke Gaza, nggak bisa saya pakai sepenuhnya ketika saya harus belajar ke Yaman. Karena semuanya wartawan itu fleksibel. Melihat kondisi terkini yang ada di lapangan. Dan pengalaman itu yang menjadi precious. Kalau mau tahu jujur, sebenarnya cita-citanya pengen jadi wartawan atau enggak sih? Salah, saya nggak pengen jadi wartawan, saya pengen jadi hartawan. Nah, siapa sih nggak mau gitu kan? Gara-gara Hasan Mawe. Tapi jangan salah ya, menjadi seorang jurnalis itu banyak banget kelebihannya. Kenapa? Kita bisa mewawancarai orang dari orang bawah. Dari kelompok tukang beca, daerah-daerah politik, masyarakat itu sampai tingkat menteri, sampai tingkat presiden, sampai semua macam. Dan kita bisa, saya udah berampil berapa? 29 negara. Semuanya gratis. Dikasih uang saku. Tapi sayangnya liputannya liputan perang. Konflik itu dia masalah. Liputan bencana. Pengalamannya bagus. Tapi kan nggak semua orang bisa mendapatkan itu gitu. Jadi tanya, udah pernah ke Kolombia? Oh pernah. Apa liputan? Udah pernah ke Yaman? Udah pernah ke Gaza? 3 kali, kemarin terakhir harusnya 4 kali. Tapi karena sampai visanya habis, izin untuk masuk ke daerah kawasan Gazanya nggak dapat. Mbak Desi, pertanyaan terakhir dari saya, singkat saja. Pesan untuk adik-adik semua saat ini yang mungkin masih bingung ingin mengambil jurusan apa, kuliah di mana, tapi ujungnya pengen jadi seorang jurnalis. Apa tips yang bisa diberikan untuk adik-adik ini? Kalau sekarang menjadi seorang jurnalis itu lebih open ya. Bukan harus dari jurusan jurnalistik aja atau jurusan pertelevisian, tapi dari semua sisi ilmu. Karena apa? Karena di jurnalis itu, di daerah di media-media itu kan pasti dia ada khususnya ya. Ada ekonomi, kita dari ambil fakultas ekonomi, bahkan ada dari arsitektur, ada dari hukum, dari semua. Semuanya terbuka. Nah, permasalahannya kalau kita kerja di kantoran, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau dari jurnalistik itu beda. Kan mau kerja dari hati. Jadi kalau nggak kerja dari hati, apapun pekerjaan nggak bisa dilalui. Nah, jangan pernah pelihara rasa takut. Takut itu manusiawi, hukum alam. Tapi kalau semuanya didengarkan ketika masuk daerah konflik takut, itu nggak usah ngapa-ngapain, feeling kita nggak jalan. Jadi sama kalau kita misalnya bukannya kita sumber bahwa kita ego, gue bisa, gue dengan dagu diangkat, enggak juga. Artinya bahwa kemana kita mau masuk ke daerah sesuatu tertentu, kita harus tahu dulu. Jadi jangan dipikir bahwa seorang jurnalis, kamu berangkat ke daerah perang zaman, langsung berangkat, enggak.
Kita pelajari dulu itu, adat istiadatnya berapa kali perang, dari mana daerah aman. Begitu kita masuk, pasang mata, pasang telinga bahwa, oh nanti kalau ada apa-apa saya harus lari ke sini, oh harus gini. Harus punya ini, kalau nggak bisa. Jadi kayak semi-semi intelijen juga. Bener, jadi banyak sekali sebenarnya bisa kita dapatkan di sini. Biasanya orang itu takut. Takut apa? Takut untuk memulai pertamanya. Nah, sama ketika orang mau menulis, di kepala itu banyak. Saya berapa kali ngobrol sama teman-teman mahasiswa ya, dia bilang, bagaimana sih, kan Kak Desi dulu pernah di media cetak, pernah di TV. Saya tuh kalau punya ide, melihat di ini itu banyak yang di kepala. Tapi bagaimana mencurahkannya? Nah, kenapa? Karena dia takut untuk memulainya. Jadi kalau kita mau belajar menulis, ataupun membuat berita, atau membuat skrip segala macam, tuliskin aja dulu apa poin-poin yang ada di kepala. Kalau tidak dipindahkan isi kepala itu, poin-poinnya, itu kita nggak tahu mulai dari mana. Jangan berpikir saya harus memulai dari mana. Jangan pikir bagusnya apa ya. Jangan. Keluarin aja dulu. Keluarin dulu, walaupun itu cuma poin-poin. Nah, setelah poin-poin kita keluarkan, kita baca lagi. Oke, ini saya mau naikin. Ini di pertama, ini gini. Prinsip satu, piramida terbalik atau piramida berdiri. Kalau piramida terbalik, berarti di penjabaran dulu, intinya di bawah. Kalau misalnya piramida berdiri, berarti dia intinya di atas. Baru penjabarannya di bawah. Baik. Artinya satu berita menjawab keseluruhannya. Dan satu lagi, cover both side. Both side, itu dia. Dan fleksibilitas kita dalam menerima informasi itu penting juga di sini. Harus ada itu, benar. Harus ada konfirmasi. Apapun mau berita ekonomi, politik, apalagi konflik, harus ada konfirmasi semuanya. Kalau nggak ada konfirmasi, berarti kita hanya memihak pada satu pihak. Harus ada konfirmasi. Apalagi kalau daerah-daerah konflik, itu isunya segala macam, semuanya segala macam. Banyak. Ya, di politik juga begitu. Kalau di politik kita kalau nggak cover both side, belum tentu ini. Karena begitu kita wawancara sekarang, misalnya wawancara jam 10, nah mau ditayangin jam 12, jam 11 berubah lagi. Nah, baik, itu sebenarnya menjadi pengembal yang sangat penting sekali. Terima kasih Mbak Desi Fitriani sudah bergabung sama-sama bersama kami. Dan terima kasih juga. Menginspirasi semua tentunya para adik-adik yang akan segera jangan bergabung pernah takut untuk mencoba. Betul sekali. Takut itu biasa, tapi jangan dipelihara. Betul. Ya, tantangan itu jangan hanya menjadi pembatas ini tembok, tapi harus kita langkahi. Tapi kita mulai dulu pokoknya ya. Betul. Dan kembali kami juga ajak bagi Anda putra-putri terbaik Indonesia yang memiliki asa mewujudkan cita-cita melalui pendidikan untuk segera mencari tahu dan juga mendaftar kompetisi beasiswa nasional online scholarship competition oleh Surya Edukasi Bangsa Foundation dan medcom.id. Kunjungi Instagram @beasiswa_osc untuk informasi lebih lanjut. Online scholarship competition beasiswa untuk Indonesia. Mau kuliah S1 dengan beasiswa sampai dengan lulus? Bantuan biaya hidup? Program magang? Hingga penyaluran ke dunia kerja? Hanya di Online Scholarship Competition. Segera hadir di Agustus 2022. Dipersembahkan oleh, diselenggarakan oleh, didukung oleh